Salam Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Terkhusus bagi anak-anak dan para adiyuswa, semoga kita segera dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja. Ibadah minggu hari ini, Minggu 26 Juli 2020, mengambil tema Visi Hidup Orang Percaya. Bacaan terambil dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai 50. Adapun ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu, bapak, dan anak-anak, dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali dalam media ini dan kita bersama-sama beribadah, dan malah ibadah ini kita awali dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, hari ini kita masih merasakan kasih Allah. Dialah surya hidup yang menerangi kita. Mari memuji Tuhan dengan nyanyian pujian, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Asa
Jemaat terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari surat Efesus 5 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai umat yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita diingatkan untuk tidak mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Namun pada kenyataannya, kita masih hidup menurut keinginan daging kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dan memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami masih sering menuruti keinginan dunia kami. Sebagai orang yang telah memerdekakan dari dosa, kami belum bisa seutuhnya hidup dalam ketaatan. Ampunilah kami dan perbaruilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Setiap kita yang mengaku salah dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 18 yang demikian sabda Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita hayati anugerah Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari dan mohon pertolongannya agar kita dimampukan untuk mempunyai visi yang benar sebagaimana telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan, kehadiran Allah mau memberi, dari Kidung Jemaat 387 bait pertama dan kedua. Saudara, sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, mari kita memberkat Tuhan di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini, dan di dalam ibadah ini Engkau berkati kami dengan firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tuhan, tolong kami, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Saudara, bagian sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Injil Matius pasal 13
Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu, diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema visi hidup orang percaya. Visi hidup orang percaya. Kata visi dalam kamus umum kita artinya yang pertama daya lihat atau penglihatan. Yang kedua pandangan terhadap suatu masalah atau wawasan. Kalau dikaitkan dengan tema kita, visi hidup orang percaya berarti menjadi daya lihat wawasan hidup orang percaya. Apa maksudnya? Bagaimana seharusnya orang percaya melihat hidup yang kemudian menjadi arah hidupnya? Bacaan kita kali ini berbicara tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami, yaitu dunia profesi para murid sebagai nelayan. Pukat semacam jaring yang besar yang diseret melalui air dan mengumpulkan berbagai ikan. Setelah diseret itu dibawa ke pantai, ikan-ikan itu dipisahkan. Ikan yang tidak berharga dibuang, misalnya ikan-ikan yang tidak bersisik, yang menurut hukum Taurat tidak boleh dimakan. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu atau bak. Pukat dan ikan diumpamakan oleh Yesus kerajaan surga. Melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan kepada para murid tidak boleh berharap akan menangkap ikan-ikan yang baik saja. Ke dalam pukat mereka tercampur ikan yang baik dan tidak baik. Sama halnya dalam gereja ada anggota-anggota yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Bahkan di antara ke-12 murid ada yang sangat mengecewakan, yaitu Yudas Iskariot. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan dengan pasti siapa anggota gereja yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Baru pada hari pengadilan Tuhan nanti, perpisahan terjadi. Yang sungguh-sungguh masuk kerajaan surga, yang tidak sungguh-sungguh dibuang ke dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi, yaitu di neraka. Bagaimana firman ini kita refleksikan dalam kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana seharusnya visi hidup orang percaya dengan memperhatikan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah seleksi alam. Kita besok akan menjadi bagian dari ikan yang baik yang masuk pasu atau bak, berarti menjadi warga kerajaan surga, atau termasuk ikan yang tidak baik dan dibuang, berarti tidak masuk ke surga. Dari bacaan ini kita menemukan ada hal yang penting bagi kita. Saya mencatat ada dua hal paling tidak. Yang pertama, visi kerajaan surga. Seharusnya visi hidup orang percaya itu adalah visi kerajaan surga. Arah kehidupan kita
tertuju kepada kerajaan surga, bahwa kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Menjadi orang percaya berarti umat pilihan Allah yang sungguh-sungguh, menjadi warga gereja yang sungguh-sungguh, karena melalui gereja orang percaya dipelihara, dirawat oleh Tuhan melalui pelayanan gereja. Sebagai pelayan Tuhan, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dengan pelayanan yang sungguh-sungguh itu menguatkan, membangun, mengingatkan orang percaya agar kemudian mereka dimampukan keluar di tengah-tengah pergumulan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, jemaat orang percaya juga butuh penguatan, butuh penghiburan. Apakah kita sebagai pelayan Tuhan itu sudah melakukan itu dalam kehidupan kita? Pelayan juga tidak akan pasti dia masuk surga. Ada seleksi alam yang juga dialami, dan hanya Tuhan yang tahu semua itu. Sebagai umat atau jemaat atau orang percaya, apa kita juga sudah mengarahkan hidup kita pada kerajaan surga? Dengan hidup pribadi, hidup rohani kita kepada Allah. Justru di masa pandemi ini, kesungguhan dan ketaatan kita diuji. Apakah kita selalu berpikir dan hidup tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau justru kita terbawa suasana kehidupan di dunia, sehingga kita tidak fokus sebagai bagian dari kerajaan surga? Yang kedua, hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Sesungguhnya kerajaan surga hadir di tengah-tengah dunia melalui kehidupan yang menempatkan Allah sebagai raja yang memimpin kehidupan kita, sehingga kita merasakan suasana kerajaan surga, suasana kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan memimpin, memelihara dalam kehidupan kita, itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hiduplah sebagai warga kerajaan surga yang menerima karunia dan hidup dalam pemeliharaannya. Dan itu sungguh ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah. Memang kemudian menjadi terasa berat, karena berarti kita punya tanggung jawab, kita harus memikul salib dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya itu memang diperkenan oleh Allah. Pada akhirnya kita akan hidup bersama-sama Dia pada akhir zaman nanti, menjadi ikan yang terpilih, masuk pasu, bukan yang dibuang, menjadi bagian dari warga kerajaan surga yang terseleksi, terpilih. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan melihat ulang visi hidup kita sebagai apa kita sudah bervisi, visi hidup orang percaya yang terarah dan menjalani hidup sebagai warga kerajaan surga atau tidak. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu teduh untuk kita. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu, terlebih saat ini Engkau ingatkan kami kembali bagaimana kami hidup sebagai warga kerajaan surga di dunia melalui visi hidup kami sebagai orang percaya.
Tolong kami Tuhan, agar kami tidak dinabubukkan oleh kenyataan dunia. Terlebih situasi pandemi COVID-19 ini membuat kami ketakutan, tidak berani melangkah. Kiranya melalui berbagai upaya pemerintah yang dilakukan, melalui protokol kesehatan yang diberikan kepada kami masyarakat, kami boleh kembali menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon berkat-Mu untuk pemerintah negara kami, Bapak berkati pimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada, yang terus berjuang untuk mengupayakan agar kami dapat segera keluar dari pergumulan karena virus corona ini. Para ahli yang sedang mengkaji vaksin untuk melawan virus corona, Bapak berkati, agar segera memberikan buahnya dan kemudian kami dapat segera dipulihkan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam anugerah dan berkat-Mu. Bapak berkati pemerintah negara kami dalam setiap program yang dilakukan bagi pemulihan ekonomi di negara kami. Terlebih program-program yang diupayakan agar kemudian kami kembali dan menjalani kehidupan sehari-hari di dalam naungan berkat dan anugerah-Mu saja. Bapak yang juga memberkat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami segera bangkit dan kembali menghayati persekutuan anugerah-Mu melalui ibadah-ibadah dan berbagai pelayanan yang dilakukan di dalam suasana pandemi, dan kami Engkau mampukan untuk bisa berdamai dengan virus corona dengan berkegiatan, namun kami membatasi diri untuk terus menjaga kesehatan kami melalui protokol yang diatur oleh pemerintah. Bapak berkati juga untuk saudara kami yang dalam hari Minggu ini Engkau berkati tambah usia 1 tahun. Demikian juga keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam hari Minggu ini Engkau juga berkati. Mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang terus berjuang untuk mendapatkan anugerah berkat-Mu melalui sakit yang derita. Engkau berkati agar Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan kembali seperti sedia kala karena penyertaan dan berkat-Mu. Bapak, Engkau juga pernah mendengar setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, agar apa yang mereka sampaikan sungguh hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi atas mohon kami ini, dan mohon ampun kurang dan dosa-dosa kami. Semoga minta beraskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Dengan mengimani karya Tuhan yang dilakukan pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat terkasih, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita dasari dari kitab 1 Taraweh 16 ayat 29 yang demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat terkasih, persembahan kita pada minggu hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan yang lain, akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing.
dan dapat diaturkan di gereja pada kotak yang telah disediakan pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama. Di sini aku bawa. Marilah kita menaikkan doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala limpahan berkat-Mu yang kami terima. Sebagai tanda syukur kami mengaturkan sebagian dari berkat-Mu itu melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan sehingga sungguh layak di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja Jawa Demak Ijo. Majelis gereja yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, Bapa berkati agar seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa yang terselip. Permohonan dan ucapan syukur kami ini berlandaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang telah ditebus-Nya, mempunyai visi hidup sesuai kehendak-Nya. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan sebagai pengutusan bagi kita melakukan visi hidup sebagai orang percaya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, dengan tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku.
pendengar yang dikasihi Tuhan Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam aktivitas kita sehari-hari menjadi warga kerajaan surga di dunia. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus memastikan hidup dalam kerajaan surga kelak, dan oleh pimpinan Roh Kudus saudara dimampukan untuk hidup sebagai warga kerajaan surga di dunia sampai akhirnya. Amin. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita senantiasa mempunyai visi hidup sebagai orang-orang percaya. Kini akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.